Advan G-Tab LCD touchscreen pecah. Yuk simak begini proses gantinya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Servis Belajar Bongkar. Kali ini kita ngerjain Advan G-Tab ya, atau tab belajar elite sama juga ya. Jadi kendalanya itu ini habis dibanting bocil, lalu LCD dan touchscreen-nya pecah parah banget ya. Jadi ini merupakan salah satu tablet buat kasir ya. Biasa sih sekarang usaha kan pada pakai aplikasi buat itu ya, buat transaksi ya, aplikasi online buat kasir. Jadi nggak sengaja si bocil ngeganggu dan ngebanting nih, ngejatuhin si tablet ini ya. Nah yuk simak gimana sih cara ganti LCD dan touchscreen ya. Kan tadi udah kita buka baterai covernya. Kalau udah kita langsung ketemu sama mainboard dan area semacam ada subboard ya, tapi dia nggak punya subboard sih. Nah ini udah kebuka gini, kita mau lepasin dulu si baterainya. Oh ya, saya lupa kasih tahu kalian ya, ada dua metode untuk ngebongkar ini. Yang pertama itu bisa dilepasin dulu baterainya atau diposisikan dia itu jadi mati ya. Nah yang kedua itu dengan cara yang sekarang kita lagi kerjain, itu cara cepatnya ya. Jadi dia itu tetap nyala ya, tabletnya tetap nyala posisinya kita saat masang ini posisi nyala. Oke, ini kita mau belah dulu nih. Ini kita mau belah touchscreen ya. Caranya sama aja kayak ngebelah unit yang lain ya. Dicongkel keliling gini. Ini keras banget ya mas ya teman-teman ya. Belum pernah diganti sebelumnya, jadi masih lem bawaan. Nah kita pakai plastik yang tipis dan lentur, dicongkel ya. Sebenarnya kalau kalian ganti touchscreen-nya aja, itu kalian nggak perlu buka bagian baterai tadi ya. Tinggal dibelah touchscreen-nya ini aja. Lalu dilepasin soketnya. Soket touchscreen-nya di bagian sisi atas. Nah ini nih kendalanya nih, dia itu ada bagian yang pecah gini, jadi ini sulit kita mau ngebukanya. Nah gimana cara ngebukanya? Dibantu dengan separator atau dengan cairan glue remover ya. Nah seperti ini, saya juga pakai kok glue remover, itu produksi saya sendiri ya. Saya di list aja, kalau kalian memang butuh kalian bisa komentar aja nih cairan glue removernya. Kalian bisa komentar di kolom komentar atau di tim saya, nanti saya share juga kontaknya. Kalian bisa DM atau bisa hubungin WhatsApp tim saya itu. Nanti kalian bisa dapetin si produknya. Glue remover by Belajar Bongkar ya. Jadi butuh banget ya sebenarnya glue remover itu, ngebantu kita untuk ngebuka si LCD. Cuman kalau untuk yang IPS itu bahaya, bisa masuk dia ke celah-celah rongga antara LCD-nya itu ya. Nah ini diperuntukkan sebenarnya buat AMOLED. Jadi kalau AMOLED aman, kalian nggak pakai separator, kalian nggak mau ngebuka LCD dengan aman pakai cairan, itu bisa banget ngebantu kalian ya tanpa separator ya. Cuman jadinya lebih lama aja prosesnya, karena ngerjainnya harus hati-hati ya kalau LCD mau nyala ya. Nah kalau untuk yang kayak seperti ini, LCD dan touchscreen rusak, sebenarnya kalian nggak perlu pikir-pikir panjang ya, tinggal kalian buka aja lalu kalian pasang aja. Nah yang jadi pertanyaan apa, spare partnya sudah sangat susah ya. Ini apalagi kalian mau cari yang KW itu pasti susah banget ya. Karena ini salah satu tipe yang lumayan jadul juga sih. Nggak jadul-jadul banget sih, di tahun 2020 itu sekitar ya launching ya. Kalian bisa koreksi kalau saya salah, kalian dikoreksi aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini udah kebuka, lanjut kita mau lepasin LCD-nya juga. Nah
Nah begini nih, ini udah lepas juga LCD-nya, jadi LCD-nya itu dari depan ya teman-teman ya. Ini kita udah siapin LCD penggantinya, LCD yang baru. Nah ini udah kita pasang. Lalu ini touchscreen-nya juga kita pasang. Nanti kita bisa langsung tes aja gimana kira-kira kondisinya. Ini fleksibel dari mainboard ke LCD ya. Jadi fleksibelnya terpisah ya. Makanya kalau tablet ini masuk cairan, fleksibel ini sering bermasalah ya, sering terbakar ya. Oke, ini tinggal kita pasang aja nih. Kita masukin, nanti kita tes dulu deh. Sebelum kita pasang, bagusnya kita tes dulu gimana nanti nyalanya kan, biar kita juga tahu ya. Oke, kita coba nyalain. Wah ini nggak mau nyala dia teman-teman ya. Ini indikasi bisa jadi dari baterainya habis juga bisa. Kita nanti mau coba cas dulu aja. Baru kita nanti coba nyalain ya. Nah ini udah ya teman-teman ya. Udah nyala. Kalau touchscreennya kurang sensitif gini, ini kita harus pasang dulu ya. Harus kita lem dulu. Oke ya. Nah dia kalau posisinya nggak nyaman dia gitu sih memang teman-teman, kurang responsif. Oke ini berarti tinggal kita pasang aja ya. Pasangnya sama aja, sama persis dengan saat tadi kita saat kita konsum spare partnya tadi ya. Nah ini kita mau lepasin dulu nih plastiknya. Oke, ini kita kasih lagi lem di bagian sisi atasnya. Oke, ini tinggal kita rapikan dan kita tutup lagi ya, karena ini udah kita tes mantap ya. Oke teman-teman, tinggal ditutup aja nih, adalah ininya ya, touchscreen ya. Nah ini plastiknya juga jangan lupa untuk dibuka ya teman-teman ya. Nih.
Ini langsung aja kita tutup nanti touchscreen ya. Kalau sudah kita buka ini, kita tutup touchscreen ya. Oke. Udah mau kelar nih teman-teman ya. Nah, nanti kita lem juga untuk baterainya ya. Saat ini kita hanya pasang dulu. Kita kasih lem aja seperti ini. Kalian bisa pakai yang lain ya, bisa pakai adhesif juga ya. Nah, lalu kita pasang lagi fleksibelnya. Nah, untuk teman-teman yang masih nonton, kalian jangan lupa wajib banget dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Bagikan ke WhatsApp grup kalian juga. Oke, ini tinggal sedikit lagi langkahnya untuk selesai nih teman-teman ya. Nah, ini tinggal ditutup untuk touchscreen-nya kita pasang. Oke. Udah mau kelar ya. Buat teman-teman yang masih belum subscribe, kalian wajib banget subscribe ya. Subscribe, like, komen, dan share. Oke, kalau sudah di tahap ini tinggal dibaut aja lalu ditutup ya. Simple banget. Oke ya teman-teman ya, saya pamit dulu ya. Bye bye, see you next video. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya.